Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara kita di Revolve Official Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, terutama bagi saya. Saya sangat luar biasa sekali kedatangan tamu kita hari ini, Bapak Andrinov Caniago. Saya sering manggilnya Bang Andrinov atau Daan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eka. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar di Revolve Official Channel, Bang. Siap, mantap. Hari ini kita mungkin banyak orang, semua orang tahu mungkin ada isu, ada kebijakan presiden untuk pemindahan ibu kota. Tapi sedikit orang tahu mungkin bahwasanya salah satu orang yang menggagas ide tentang pemindahan ibu kota ini adalah Bang Andrinov. Bahkan jauh sebelum jadi menteri, bahkan jauh mungkin sebelum dekat dengan Pak Presiden. Dalam visi Indonesia 2033. Nggak salah saya ada berempat abang tuh diskusi-diskusi tentang pemindahan ibu kota. Yang saya waktu itu mendengar ceritanya, ini cerita apa nih orang ini mau memindahkan ibu kota? Menghayal. Saya masih ingat tuh gambarnya. Pulau Indonesia lalu udah kayak serang jejaring-jejaring kayak jejaring internet itu, Bang. Dan waktu itu tentu saja ide Bang Andrinov jauh dari debat. Sekarang kan pindahnya jadi debat politik jadinya nih, debat politik. Tapi waktu itu murni saya pikir itulah pembicaraan di kalangan akademis kebijakan publik lah waktu itu, Bang. Nah, supaya kita jernih melihatnya tentang alasan pemindahan ibu kota ini, kita tanya ke orang yang yang menggagas awal lah bagi saya tentang visi pemindahan ibu kota itu sendiri. Dan visi Indonesia 2033 itu hanya pemindahan ibu kota provinsi, ibu kota negara atau ada yang lainnya? Kita mulai dari yang itu dulu, Bang. Apa latar belakang pemindahan ibu kota negara ini, Bang? Silakan, Bang. Itu ya memang bagian penting dari isi visi Indonesia 2033. Nah, visi Indonesia 2033 sendiri adalah antitesis. Pertama terhadap Orde Baru dan juga koreksi terhadap kebijakan terus terang aja di era Pak SBY, yang MP3EI itu ya. Nah, kemudian di situ ada lagi tim visi Indonesia 2030 yang diakomodir oleh Pak SBY dan di launching di Istana. Yang paradigmanya itu menurut kami itu mengkhawatirkan ya, karena sangat pragmatis, sangat mengikuti memanfaatkan pasar ya. Paradigma pembangunan maksudnya itu, Bang? Iya, isinya paradigma pembangunan visi Indonesia 2030 itu ini mengandalkan kelas menengah, konsumsi seperti itu, tanpa memperhatikan risiko jangka panjang, tanpa memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan pemerataan atau ketidakmerataan. Nah, kira-kira itulah. Nah, lalu kami yang merisaukan itu, sementara kebutuhan kita adalah ini pembangunan Indonesia ini harus reorientasi, ya, tatanan harus dirubah secara tentu saja secara gradual, secara bertahap ya, tapi harus mengarah kepada perubahan arah. Perubahan arah itu artinya apa? Indonesia harus dibangun secara berkualitas, pertumbuhannya berkualitas, kemudian pemerataan itu harus nampak bergerak ya. Ini ada masalah pemerataan antar kelas sosial, ada masalah pemerataan antar wilayah ya. Horizontal dan vertikal ya. Ya, betul. Nah, itulah isi dari visi Indonesia 2033. Nah, salah satu dimensi dari kualitas pembangunan itu atau orientasi baru yang direkomendasikan adalah pemerataan wilayah, antar wilayah. Pemerataan antar wilayah. Nah, pemerataan antara Jawa, luar Jawa, antara barat dan timur, antara pusat dan pinggiran. Nah, di dalamnya ada ide yang inisiatif strategis, yaitu membangun epicentrum baru di Kalimantan. Yang dalam hati kita ini adalah ibu kota negara yang nanti dipindahkan gitu. Ya cara berarti benar-benar ibu kota waktu itu ibu kota memang langsung memindahkan epicentrum. Waktu launching kita langsung launchingnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Itu 9 Desember 2008 kita soft launching visi Indonesia 2033 di Hotel Hilton di Executive Club. Ya, itu dihadiri juga oleh tamu-tamu penting, ada
Bu Halidah Hatta, ada Profesor Ari Azhar Aziz, Indra Piliang ada di situ juga hadir, Nurul Arifin, ya cukup adalah saksi-saksi sejarah di situ. Kenapa untuk artinya kalau proses pemerataan pembangunan, kemudian ada pemerataan Jawa dan luar Jawa, sebetulnya kan isu yang selalu jadi cita-cita bersama lah pemerataan pembangunan. Kenapa kemudian pemerataan pembangunan itu dalam bahasa abang tadi pemindahan epicentrum tadi itu dengan melalui pemindahan ibu kota? Apa nggak bisa dari Jakarta kemudian pembangunan itu dibikin merata seperti itu aja, Bang? Di sinilah salah satu ciri pendekatan dari visi Indonesia 2003 itu adalah multidimensi, multi aspek, holistik, komprehensif. Ya, karena nggak bisa menggerakkan perubahan besar itu menekankan pada satu aspek. Termasuk sekarang ini misalnya ada tokoh akan bisa dengan teknologi IT, nggak bisa. Di sini menjadi penting pertimbangan sosiologis, pertimbangan demografis, pertimbangan budaya, ya. Nah, artinya yang namanya strategis itu adalah satu tindakan yang perhitungan dari berbagai aspek dan dampak yang diharapkan itu terhadap berbagai aspek. Jadi yang politiknya terdampak menjadi baik, pembangunan wilayah terdampak menjadi baik, nilai-nilai sistem demokrasinya terdampak jadi baik dan sebagainya, ya. Lalu ya mungkin kebanggaan Indonesia juga muncul. Nah, itulah kira-kira pertimbangan, sangat banyak pertimbangannya ketika itu, ya. Nah, kenapa pemindahan ibu kota ini dikatakan strategis? Ya, kami mencatat ada 14 alasan sehingga argumentasi ini sulit dipatahkan oleh argumentasi yang menentang, ya, karena nggak mungkin bisa mengimbangi lah argumentasi ini, ya. Koreksi mereka sebagian betul, tapi itu tidak cukup untuk mematahkan ide ini, ya. Misalnya gini, persoalan Jakarta, ya, sebagai salah satu dari 14 alasan, karena memang nggak mungkin membangun Jakarta itu dengan lancar kalau tekanan sosiologis demografis tetap berlangsung sesuai dengan tren, ya. Kalau tidak tren urbanisasi di Jabodetabek tidak kita cut, ya. Kalau tidak daya tarik baru diciptakan di tempat lain, itu baru satu aspek. Nah, tapi ini sangat strategis mengendalikan mobilitas penduduk, namanya dalam ilmu demografi, yang menjadi penyebab berbagai masalah. Karena masalah Jakarta, kemacetan, polusi udara, banjir, itu sangat dipengaruhi oleh tekanan penduduk, pertumbuhan penduduk di Jabodetabek yang 4-5% per tahun. Ya, itu tidak terkejar oleh suplai fasilitas publik, perubahan-perubahan kebijakan publik, enggak terjadi. Nah, itu salah satu alasan, tapi yang bisa diukur. Jadi kemacetan Jakarta yang katanya dihitung bisa 45 triliun per tahun, kerugiannya itu bisa dikurangi dengan cara membuat kebijakan, bukan dengan cara mengeluarkan lagi anggaran. Tapi ada juga pendapat contohnya, Bang, mengatakan jika itu alasannya, Bang, tidak akan memindahkan masalah Jakarta ke kota baru yang dibikin itu. Kritik-kritik yang terlalu menyederhanakan seperti itu. Konsepnya tentu saja bukan konsep peladang berpindah. Ya, kalau peladang berpindah itu selesai dia garap ladang ini ditinggal dengan masalahnya. Dibuka lahan baru, dia buka lagi, nanti udah panen, ditinggal lagi. Jadi konsepnya ya bukan konsep ladang berpindah. Disitulah pentingnya perencanaan yang matang, komprehensif, ya, dalam membuat kota baru ini. Perencanaan ekonominya, perencanaan tata ruangnya, termasuk perencanaan politiknya. Ya, kenapa kita bicara perencanaan politik? Kalau lokasi yang ditunjuk itu adalah lokasi yang bukan didominasi oleh satu etnik, itu penting untuk membangun demokrasi Indonesia. Kita harus membangun kota kewargaan, kota masyarakat sipil, kota yang multi etnik, dan tidak hanya sekedar multi etnik, tapi dengan nilai-nilai kewargaan. Artinya betul-betul kemajemukan itu diakomodasi oleh sistem, ya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang harus diperhitungkan, termasuk perencanaan kebijakan pelayanan publik yang baik. Sistem transportasi misalnya, kita tahu yang menyebabkan kacaunya sistem transportasi kota di Indonesia, kota manapun, itu adalah dominannya angkutan-angkutan kecil seperti angkot atau oplet, mikrolet, ya. Ini harus dari awal harus
dibuat ketetapan bahwa kota ini tidak boleh dilayani oleh angkutan-angkutan kecil tuh, harus oleh minimum bus mini, ya. Harus angkutan penumpang yang efisien. Itu yang membuat kota-kota modern itu kelihatan tertib, rapi, bersih, ya. Itu misalnya itu harus direncanakan Jadi jauh-jauh. apakah kota baru itu nanti, ibu kota kita yang baru nanti dapat dikatakan seperti ibu kota yang lebih didominasi oleh administrasi, ya? Atau memang seperti kota Jakarta lagi, kota juga pusat ekonomi dia. Kota dengan konsep baru, kota global, kota yang ramah terhadap pelayanan publik, kota yang hidup oleh nilai-nilai kewargaan, bukan oleh pertarungan nilai komunal, ya, bukan oleh pengkaplingan termasuk, ya, harapan kita adalah termasuk tidak pengkaplingan oleh pemilik modal yang dominan, ya. Tapi ini tentu saja membutuhkan pertarungan, ya, dengan sistem yang masih oligarkik, ya. Ini salah satu tantangan. Ya, tentu ada beberapa tantangan. Tidak ada pembangunan yang tanpa tantangan, apalagi pembangunan itu konsepnya ada perubahan. Transformasi itu pasti. Nah, setiap perubahan pasti orang. Nah, sekarang bagaimana manajemen untuk menghadapi tantangan itu? Tapi kalau argumentasi udah, cara untuk membuat pemerataan nggak akan bisa dengan transmigrasi, ya. Kalau elit-elit itu semua nongkrong di Jakarta, sebagian nggak pernah hidup di pinggiran, nggak pernah hidup di kampung, di pinggiran, di pulau terluar. Ya, nggak ada empati mereka tuh nggak ada, sense of terhadap orang pinggiran tuh nggak ada. Tapi kalau mereka disuruh berkantor di tengah-tengah Indonesia, mau nggak mau dia akan lebih sering ke pinggir, bolak-balik, akan ke pinggir sana, pinggir sini. Tapi kalau dia nongkrongnya di Jakarta, apalagi besarnya cuma di Jakarta, Bandung dan sekitarnya, ya sekali berapa dia ke Miangas atau ke Papua atau ke Tarakan, ke Bulungan, ke Nunukan, ke mana itu, ya. Nah, itu yang masalah sosiologis yang harus dihitung, ya. Orang pemimpin kita, pemimpin pergerakan kemerdekaan, founding fathers kita, keindonesiaannya itu bertambah karena kebetulan dia dibuang oleh Belanda kemana-kemana. Mana-mana, ya. Ya, karena Bung Hatta pernah ditaruh di Bupendigo, pernah ditaruh di Bangka, pernah taruh di Danau Toba. Bung Hatta menjadi makin tebal rasa keindonesiaannya. Nah, di samping dan di sana dia berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, pemimpin kita kan meloncat lewat partai politik, nongkrong di ibu kota, ya, bertarung untuk kekuasaan di ibu kota. Mereka nggak bersentuhan dengan kehidupan etnis yang lain, masyarakat yang lain. Nah, caranya untuk memaksa mereka salah satu adalah ini tempat Anda nongkrong itu harus di tengah-tengah, ya. Ya, yang harus keluar dari Pulau Jawa, ya, yang serba modern itu. Nah, ini Kalimantan, daerah yang sudah dieksploitasi, menderita di musim hujan menjadi daerah becek, menderita dengan gelimang debu ketika musim kemarau. Nah, supaya mereka sadar, ya, mereka punya hutang di situ, ngambil kekayaan dari situ, termasuk untuk biaya politik dari situ. Nah, sekarang Anda jadikanlah ini balik menjadi seperti Australia mendirikan kota-kotanya. Ya, dari hasil tambang dia bangun kota-kota modern yang kelas dunia. Nah, itu antara lain visi memindahkan ibu kota itu. Nah, ide itu kan sudah disusun di 2008. Dan kemudian baru kemudian mendapat tempat, mendapat diakomodir lah oleh pemerintahan pusat. Setelah pemerintahan Pak Jokowi, dengan bahkan sudah masuk ke RPJM nasional. Nah, kemudian apakah semua ide itu yang kemudian diterima oleh Pak Presiden Jokowi atau ada sedikit pergeseran perubahan dari apa yang dipikirkan dalam oleh kebijakan publik, dari ide sampai dia menjadi ketetapan atau keputusan politik itu tidak pernah yang utuh. Ingat itu, ya, nggak pernah ada kebijakan publik yang dikeluarkan itu merupakan ide yang utuh dari awal, itu tidak pernah. Itulah ciri sifat dari kebijakan publik, ya, karena kebijakan publik pasti melalui proses politik, proses negosiasi, tukar menukar ide, adu argumentasi, bahkan kadang-kadang disertai dengan adu penggalangan opini, kan? Ya, tapi itu realitas yang harus kita terima. Jadi jawabannya pasti ada yang berubah. Dari yang kita pikirkan di visi Indonesia itu, Bang,
seberapa banyak itunya ide kita itu masuk di sampai sekarang sampai muncul di tangan presiden. Kalau dipakai nilai kualitatif ya dari yang sekarang masih masih menjadi yang diterima sebagai sikap presiden atau pemerintah, boleh dikatakan 80 sampai 85%. Banyak tuh. Ya. Dan kita harus ikhlas kalau dia hanya yang jadi 70% pun ikhlas. Di atas 50% udah bagus tuh ide masuk, udah bagus ide itu masuk tuh Bang. Jadi misalnya yang dulu nggak kebayang atau kita ingat adalah bagaimana misal keterbatasan anggaran kemudian membuka peluang bagi kalangan yang punya modal untuk ikut campur. Ini sesuatu yang tidak terelakkan di negara seperti Indonesia atau negara berkembang lainnya ya. Yang kita membayangkan semuanya akan berjalan mulus, kemudian nggak ada ide-ide baru yang pengen ini begini yang kemudian membutuhkan tambahan anggaran, dulu nggak kebayang. Tapi dengan dipilih di tengah-tengah Indonesia itu nilainya 50%. Ya, dengan dipilih di Kalimantan Timur itu nilainya 50%. Ditambah dengan nanti kalau seandainya terwujud sistem transportasinya, tata ruangnya, nah itulah yang kita optimis 80% insya Allah akan sama dengan ide yang dulu kita lontarkan. 100% pun ide tapi nggak ada dieksekusi menjadi kebijakan itu kan masalahnya. Sama juga dengan nol berarti. Ya, nggak ada ide apalagi. Apalagi kalau nggak ada ide. Apalagi kalau nggak ada ide. Ini ada yang mengkritik orang tapi dia nggak punya ide. Ya, dia berani menolak tapi dia sendiri nggak punya ide. Sementara ide kita lahir karena masalah yang dia lontarkan berulang-ulang oleh si pengkritik itu sendiri. Ya karena itu kita diskusi ini, Mas. Saya sudah lihat tadi apa kritikan orang terhadap ide ini. Ternyata memang melontarkan pertanyaan-pertanyaan, bukan melahirkan apa yang dia pikirkan. Nah, tapi sekarang ini yang perlu kita tahu nih, Mas, setelah ide itu diterima, kemudian ditetapkan menjadi RPJM lah, SPJM nasional. Kemudian karena COVID, kemudian seolah-olah itu tidak ada artinya sebagai kampanye politik di masa awal itu. Hari ini orang bertanya, sudah sampai di mana pemindahan ibu kota negara itu? Iya, sejauh yang kami pantau ya, progresnya tetap berjalan. Tetap berjalan ya. Tetapi ini orang yang nggak paham bagaimana sistem politik kita, karakter politik kita yang harus dilalui dengan meliuk-liuk ya untuk mencapai progres. Beda dengan orang yang hanya diam ya, nggak berbuat apa-apa, dengan orang yang memang harus berkelok-kelok tapi nampak kemajuan. Tapi masalahnya gini, Bang. Masalahnya setiap kebijakan itu kan adanya di kepalanya. Di pimpinan pusatnya. Dan ini kan tinggal 2 tahun lagi nih sampai 2024. Kecuali penambahan 3 tahun. Pertama kita harus masukkan dulu faktor pandemik ya. Kira-kira faktor pandemik ini mengurangi ada 1,5 tahun itu peluang rencana ini berapa persen ya. Itu sudah pasti ya. Pandemik menyebabkan masalah ekonomi ke penerimaan negara, kemampuan anggaran. Konsentrasi negara juga berubah. Perhatian berubah ya. Perhatian semua pihak sebetulnya. Kalau perhatian presiden itu nggak berubah untuk pindah ibu kota. Nah, jadi tetapi konsekuensinya yang adalah menghadapi orang yang perhatiannya hanya ke tempat-tempat lain, ya. Dan di situ menumpanglah orang yang ingin nggak senang kalau ini berjalan. Nah itu. Saya pertanyaannya ke Abang sebagai seorang yang menggagas visi Indonesia 2033. Kalau sekarang semua visi itu bisa sedikit banyak menjadi kebijakan negara. Abang bahagialah dari pemerintahan hari ini, meskipun tidak masuk kabinet, tetapi saya pikir beberapa ide dari Pak Presiden, salah satunya Abang lah salah satunya wujud pemindahan ibu kota ini. Ini kan 2 tahun lagi nih, Bang. Apa yang kemudian bisa kita lakukan sehingga ide itu nanti tidak berhenti karena presidennya ganti gitu? Jadi presiden memang harus melakukan langkah-langkah politik ya yang cerdas saat ini ya. Kemarin pertemuan dengan ketua-ketua partai anggota koalisi itu adalah bagian dari itu kalau kita lihat dari luar. Termasuk pembicaraan tentang termasuk itu. Termasuk pembicaraan itu. Saya konfirmasi dengan salah seorang ketua umum partai, dia membicarakan itu dan mereka juga masing-masing semua menyatakan sikap akan mendukung mengamankan di DPR. Nah dari presiden dan pemerintah sendiri, pemerintah sebetulnya sudah siap
RUU-nya sudah siap, surpresnya sudah siap, ya, tapi belum dikirim ke Senayan karena COVID. Karena juga orang yang masih bergerak untuk mempolitisasi, menghalang ini masih gini. Nah itu yang presiden ini harus menghitung, ya, situasi sentimen yang hasil politisasi itu. Nah karena itulah presiden mengundang ketua-ketua umum partai itu menjelaskan. Semua mereka, termasuk yang oposisi, ketika di debat, mereka nggak bisa bantah kalau ini penting. Ini sebagai alat pemerintahan, mereka nggak bisa. Ya, karena itu mereka hanya membelokkan ke isu anggaran. Isu anggaran ini isu jangka pendek. Tapi sikap Anda mengenai jangka panjang seperti apa? Jangan Anda sembunyikan, jangan munafik, kan begitu. Nah ini apa yang harus kita lihat. Ya bagi politisi kan kadang ini kan bukan masalah idenya baik atau tidak baik. Itulah politisi. Tapi takut bahwa ini ada di momentumnya pada zaman Siano. Itu yang asli politisi. Ya. Makanya kita harus membedakan politisi sama negarawan. Negarawan punya visi. Nah, makanya kalau mau jadi oposisi yang negarawan, tunjukkanlah visi jangka panjang. Boleh saja beda, nggak apa-apa. Tapi apa visi jangka panjang untuk membuat Indonesia ini kokoh, utuh, ya, harmonis apa? Nggak punya mereka, saya yakin nggak punya. Nah, jadi sekarang bagaimana optimisme Abang nih dari kawan-kawan dari Visi Indonesia 2033 ini bahwa ide besar tidak salah satunya dalam tentang pemimpinan ibu kota itu akan bisa menjadi keyakinan kita bersama bahwa ini mesti disegerakan, bahwa ini mesti dilaksanakan. Disegerakan enggak karena semua sadar, termasuk presiden, nggak harus. Presiden pasti paham bahwa ini harus timelinenya digeser, ya mungkin mundur 2 tahun, ya atau mundur 3 tahun, ya. Kalau ini mundur 2 tahun 3 tahun kan tidak ada dalam konteks aturan sekarang kan tidak beliau lagi nih presidennya betul, nih. Iya betul. Tapi kalau bagaimana mendudukannya itu, Pak? Nah disitulah pentingnya adalah kontrak nasional. Kontrak nasional itu artinya undang-undang. Kalau undang-undang ini bisa diselesaikan di DPR, undang-undang tentang ibu kota baru, undang-undang yang terkait dengan pemindahan ibu kota, nggak ada masalah. Itu udah kontrak politik nasional. Ini bukan urusan antara Presiden Jokowi dengan DPR, bukan. Ini soal kesepakatan kita, kesadaran kita untuk membuat Indonesia ini nanti di jangka panjang jadi lebih baik. Indonesia yang seimbang, yang merata, yang punya kota membanggakan, bukan kota memalukan, ya. Nah, kalau semuanya sadar itu, ya itu ini akan menjadi keputusan nasional. Jadi proses legalitas melalui undang-undang ini sampai di mana sekarang tuh, Bang? Itu tadi presiden sudah di pemerintah sudah siap semua rancangan undang-undang, surat presiden pun sudah tinggal dikirim. Nah, presiden ini kan dia mengukur situasi sentimennya juga, karena mengukur juga cara-cara orang berpolitik, ya. Kadang-kadang situasinya memungkinkan untuk dipolitisasi, akhirnya masyarakat ikut-ikutan mendukung. Nah, karena itu yang saya katakan ya harus lewat langkah-langkah politik yang cerdas. Nah, kemarin kita tahu minggu lalu, ya, presiden mengundang ramah tamah semua ketua umum partai kan, ya, dan mereka semua menyatakan paham tentang mendukung ide pemindahan ibu kota itu. Ya itulah kemajuan politik. Ya, tapi saya ini Mas, secara pribadi nih melihat kadang-kadang kan penerimaan ide disampaikan oleh presiden ke tokoh-tokoh politik, ke tokoh-tokoh umum partai, itu diterima. Kadang-kadang kan ini juga yang menyampaikan presiden, kemudian ya artinya lebih manut lah yang presiden menyampaikan. Tapi saya juga sanksi juga ini, apakah kemudian politisi kita hari ini menurut apa nih, ketika menerima ide kita itu, ide tentang visi Indonesia 2033 itu, menerimanya sudah penuh itu sebagai sebuah ide yang disadari, atau ini masih sebagai sebuah kita nggak bisa menjamin itu. Kita nggak bisa menggaransi, memastikan, ya. Lagi-lagi ini juga soal politik, termasuk politiknya masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Tapi kalau akademisi itu buka mata, buka telinga, silakan. Kalau kurang paham, nggak puas, ya silakan kaji. Ya, kaji pertimbangan-pertimbangan pindah ibu kota itu, dan kemudian berpikirlah, bersuaralah sesuai dengan pikiran akal sehat yang murni dan hati nurani, gitu ya. Kita yakin kalau kelompok independen, akademisi, masyarakat sipil yang memahami maksud dan tujuannya,
harusnya mereka bersuara, dan itu adalah cara untuk mengontrol politisasi yang dilakukan oleh para politisi atau partai yang pragmatis. Artinya ini Bang, begini, apa nggak perlu kita untuk ide yang sudah tersusun rapi di visi Indonesia 2033 ini, hari ini saya nggak tahu juga, hari ini kan kesannya bergerak di area politik saja nih, karena memang tujuannya memang supaya diakomodir menjadi kebijakan politik. Tapi tadi itu saya sanksinya 2 tahun, kemudian apakah ini punya kekuatan kita? Kemudian Presiden membangun, meyakinkan, apakah politisi ini kemudian menerimanya atau memang mangut-mangut di depan Presiden? Apa nggak perlu juga kita hari ini kembali membuka visi Indonesia 2033 ini menjadi diskusi publik lagi, diskusi kampus lagi? Pertanyaan sekaligus ide yang bagus. Ya, memang perlu digulirkan lagi wacana ini supaya masyarakat makin tahu, paham apa maksud dari sasaran-sasaran dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu. Ya, kalau perlu mungkin ini kan ada, kalau di perguruan tinggi kan ada sekarang namanya dana pengabdian, dana penelitian. Tapi memang itu kita bangun, temanya tentang Indonesia 2033 memang masih ada isu-isu yang perlu yang harusnya menjadi bagian perguruan tinggi. Misalnya kan gagasan awalnya pokoknya adalah bagaimana kita membangun kota yang demokratis, kota modern, kota sipil, kota kewargaan Nah, itu kan harusnya dikaji oleh para ahli ilmu politik, sosiologi politik, administrasi pemerintahan, kelembagaan, hukum, tata negara dan sebagainya. Itu harus kita akui bahwa ini harus terus ditangani oleh para akademisi. Ya, artinya kan jika itu diskusikan bisa memperluas. Ini kan saya bayangnya kan yang terpenting itu visi Indonesia 2033-nya malah Bang. Dibandingkan dengan isu tentang kebijakan, salah satu isinya tentang pemindahan ibu kota. Nah, tapi kemudian hari ini tersedot sepertinya cerita politiknya itu aja, sehingga kita tidak memahami dengan baik apa itu paradigma yang diusulkan oleh visi Indonesia 2033 ini. Ini catatan yang bagus, karena para akademisi sendiri belum sumir memahaminya baru. Nggak hanya sumir ini karena soal wawasan sehingga nggak tersentuh. Iya Bang. Kalau memang paham mengenai problematika Indonesia, kenapa kita krisis 97-98, kenapa perkembangan kita sejak 98 sampai sekarang gini-gini aja. Gini aja ya. Harusnya mereka paham, cepat nangkap. Oh iya. Nah, tapi sejauh saya berdialog dengan akademisi yang benar, yang konsen pendekatannya ke struktural, sistem, mereka paham betul. Bahkan gini Mas, ketika kita 17 Agustus kemarin kita diskusi tentang nasionalisme, nasionalisme, baca sejarah nasionalisme itu tercipta karena ada rasa senasib sepenanggungan. Saya nanya contohnya, hari ini apakah relevan itu membangun nasionalisme itu senasib sepenanggungan itu? Kita dulu itu senasib sama-sama terjajah. Ini apa dikatakan senasib? Itu yang harus ditransform juga. Iya, kita kan perlu membangun nasionalisme baru kita itu seperti apa? Isi dari paham nasionalisme itu harus direformulasi. Harus dipermasuk. Saya pikir dengan jawabannya yang divisi Indonesia 2033 itu. Benar. Tadi saya dengar separuh, kan dengar ini aja. Jadi dengan kita sekarang, kebutuhan kita adalah bagaimana pembangunan itu makin seimbang. Ini daerah tidak hanya dalam jargon merata aja ya Pak ya. Yang atas bawah makin rapat gitu, jangan dibiarkan makin gapnya makin antar kelasnya makin tajam atau dia menjadi kokoh gitu ya. Kemudian yang antar wilayahnya ini juga serius yang harus dibikin transformasi. Bayangkan ya, Sumatera sih oke lah di posisi tengah ya. Tapi Jawa dan Sumatera itu ya disitulah Indonesia de facto sebetulnya. Ya, lain di luar itu adalah hanya tempat mencari keuntungan bagi orang yang ada di sini. Ada di yang Jakarta. Di Jawa dan itu. Ini bukan pembangunan, ya. Ini lawan dari pembangunan sebetulnya tren ini. Nah, ini harus disadari oleh para ahli, ya. Nah, karena itu pemahaman oleh para ahli sendiri adalah persoalan satu. Kemarin beberapa hari yang lalu ada diskusi
sosiologi yang ngadain. Hmm. Ya, salah satu teman narasumber dari Indonesia Timur. Ngaku nggak paham apa Ibu Winda, tapi ngeritik. Nah ini yang lucu. Nggak berusaha paham, nggak paham, tapi ngeritik. Yang nggak ada isinya kritik itu. Iya. Nah, ini persoalan. Teman-teman akademisi dari Indonesia Timur sendiri nggak tersentuh oleh gagasan ini gitu. Nah, kalau elit politik lokal di sana ya tersentuh, bukan karena tersentuh, tapi kan ada kepentingan. Wah, ini kan. Iya. Yang kita cemaskan kan itu. Nah, ini seolah-olah diterima karena ada kepentingan di sana. Padahal yang kita pengen kan ini diterima karena ini gagasan yang penting bagi kita ke depan. Itu yang jadi tantangan yang meresahkan kita dari tim Visi Indonesia 2033. Yang menerima ini masih karena yang ada kepentingan. Tapi yang harusnya yang tidak punya kepentingan, mereka tidak tersentuh. Artinya kalau kalangan akademisi, contohnya kalangan akademisi atau tokoh-tokoh civil society kita sebut tadi, paham ini memang ini sebagai cita-cita bersama. Siapapun presidennya, berganti apapun pemerintahan, ini menjadi tekanan publik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih yang visioner di 2033 itu.